Ten Hag janji beri kesempatan untuk Donny van de Beek. Pelatih Manchester United Erik ten Hag berjanji bakal memainkan Donny van de Beek, namun dengan satu syarat, yaitu jika kebugaran sang gelandang tersebut telah kembali seperti semula. Van de Beek masih absen karena masalah otot sehingga ia tidak dibawa oleh Ten Hag untuk pertandingan di Goodison Park melawan Everton. Jurgen Klopp, manajer ke-6 yang capai 7 tahun bersama Liverpool. Liverpool memiliki 21 manajer berbeda sejak klub ini didirikan pada tahun 1892. Tetapi hanya 6 yang mencapai masa bakti mencapai 7 tahun, dan Jurgen Klopp sekarang mengukir namanya dalam daftar tersebut. Pelatih berusia 55 tahun saat ini adalah manajer terlama ke-6 Liverpool, tetapi dia dapat melewati Parsley dan juga Peterson ke posisi 4 dalam daftar ini pada tahun 2024 mendatang, dan pada akhir kontraknya nanti klub akan berada di Liverpool selama 10 tahun 8 bulan. Pemandu bakat Manchester United soroti gelandang muda timnas Italia. Pencari bakat Manchester United dilaporkan tengah memantau gelandang timnas muda Italia yakni David Fratesi. Ia tampil impresif bersama klubnya yakni Sassuolo. Penampilan gemilang Fratesi selama beberapa musim terakhir dengan Niro Verdi kini berujung manis. Manchester United dikatakan masih membutuhkan sosok gelandang tengah yang memiliki masa depan yang menjanjikan, sebab Casemiro dan juga Christian Eriksen berada dalam tahap akhir karirnya. Di sisi lain, Fratesi yang mengidolakan Inter Milan dikatakan membuka pintu lebar apabila klub asal kota muda tersebut melayangkan tawaran kepada dirinya. Bek Manchester City yakin Haaland bisa cetak 50 gol di musim ini. Bek Manchester City yakni Manuel Akanji mengatakan Erling Haaland bisa mencetakkan 50 gol di musim ini. Striker asal Norwegia tersebut mengawali karirnya dengan sensasional di Manchester City. Dia berhasil mencetakkan 19 gol dalam 12 pertandingan pertamanya, di mana 14 gol dia lesakan di ajang Liga Premier Inggris. Selama ini tolak ukur kesuksesan striker masih dipegang oleh Alan Shearer dan juga Andy Cole yang mencapai 34 gol dalam satu musim. Tolak ukur itu bertahan selama lebih dari 26 tahun. Namun kini Manuel Akanji yang juga pernah bermain bersama Haaland di Borussia Dortmund merasa bahwa Erling Haaland bisa mencetakkan 50 gol untuk Manchester City di musim ini. Kalahkan Messi dan Ronaldo, Kylian Mbappe jadi pesepak bola berpenghasilan tertinggi. Kylian Mbappe telah menempati posisi teratas untuk pesepak bola berpenghasilan tertinggi versi Forbes. Ini pertama kalinya dalam 9 tahun ada pesepak bola selain Messi dan juga Ronaldo yang berada di posisi 1. Dikutip dari BBC, Forbes memperkirakan penyerang PSG tersebut akan mendapatkan 115,2 juta pound atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sementara Messi yang merupakan rekan tim dari Mbappe di PSG berada di urutan kedua dengan pendapatan mencapai 108 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Lalu Ronaldo digaji sebesar 90 juta pound atau sekitar 1,5 triliun rupiah pada musim ini. Sementara Neymar dan Mohamed Salah melengkapi daftar 5 besar. Nasib Bruno Fernandes diprediksi menyerupai karir Coutinho bersama Liverpool. Erik ten Hag perlu berpikir tenang untuk melihat posisi Bruno Fernandes di skuad Iblis Merah. Pasalnya performa sang pemain lambat laun kian merosot. Fernandes kini masih kesulitan untuk menyatu dengan rekan tim saat Manchester United di bawah asuhan Ten Hag. Dilansir dari Express menyorot kabar bahwa beberapa penggemar Manchester United mulai mempertanyakan apakah bursa transfer musim panas mendatang bisa menjadi waktu yang tepat untuk klub menguangkan Bruno Fernandes. Praktis apabila Manchester United resmi berpisah dengan Bruno. Fragmen tersebut serupa apa yang terjadi pada Philippe Coutinho bersama Liverpool. Coutinho yang menjadi sensasi untuk pendukung Liverpool setelah direkrut dari Inter Milan pada tahun 2013 yang lalu, nyatanya harus berpisah dan bergabung menuju Barcelona. Chelsea kalahkan Wolverhampton. Chelsea mencapai Wolverhampton pada pekan ke-10 Liga Premier Inggris di Stamford Bridge. Pada duel yang digelar pada Sabtu malam tersebut, Chelsea menang dengan skor akhir 3-0. Chelsea tampil dominan dari hampir segala aspek dari Wolverhampton, dan 3 gol Chelsea ke gawang Wolverhampton diciptakan oleh Kai Havertz, Christian Pulisic, dan juga Armando Broja. Hasil ini membuat Chelsea kini berada di posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Kini itu Blues mulai terlihat nyaman dengan ide sepak bola baru yang dibawa manajer Graham Potter.
Manchester. Sementara dari hasil Liga Inggris lainnya, Manchester City menjamu Southampton pada pekan yang ke-10. Dan laga yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut, Manchester City menang dengan skor 4-0. Manchester City menunjukkan performa yang sangat apik. Keempat gol pasukan dari Pep Guardiola tersebut diciptakan oleh Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez, dan juga Erling Haaland. Hasil ini membuat Manchester City untuk sementara berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 23 poin. Namun Manchester City bisa turun kembali di posisi kedua jika Arsenal menang lawan Liverpool. Sedangkan dari hasil Liga Italia, Inter Milan memainkan laga ke-9 di Serie A Italia dengan bertandang ke markas Sassuolo. Pada duel di Mapei Stadium tersebut, Inter Milan menang dengan skor akhir 2-1. Inter unggul 1-0 pada babak pertama lewat gol yang diciptakan oleh Edin Dzeko. Namun pada babak yang kedua, Sassuolo menyamakan skor dari aksi David Fratesi. Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Edin Dzeko di menit ke-75. Pemain asal Bosnia tersebut mencetakkan brace dan membawa Inter Milan meraih 3 poin. Dengan hasil tersebut, kini Inter Milan berada di posisi ke-7 dengan koleksi 15 poin. Hasil manis Inter juga dialami oleh sang rival kota AC Milan. AC Milan berhasil mengalahkan Juventus dengan skor akhir 2-0. Milan unggul terlebih dahulu berkat gol dari Fikayo Tomori di babak yang pertama dan saluran dari Brahim Diaz kemudian menambah keunggulan Rossoneri pada babak yang kedua. Berkat hasil ini, Milan berada di urutan kedua dengan koleksi 20 poin, sedangkan Juventus kini menghuni posisi ke-8 dengan torehan 13 poin. Dari hasil La Liga Spanyol, Real Madrid berhasil menang tipis. Madrid menghadapi Getafe pada pekan ke-8 La Liga Spanyol. Los Blancos mereka menang tipis dengan skor akhir 1-0. Gol semata wayang yang diciptakan oleh Eder Militao di awal pertandingan cukup membawa Madrid membawa pulang 3 poin penuh dari lawatan mereka ke Getafe. Berkat hasil ini, Madrid naik ke puncak klasemen La Liga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, Getafe terpuruk di peringkat ke-16 dengan koleksi 7 poin. Sedangkan dari Liga Prancis, Reims berhasil tahan imbang PSG. PSG hanya mampu bermain imbang 0-0 kala menyambangi markas Reims di Stade Auguste Delaume dalam mesti ke-10 Ligue 1 Prancis. PSG tidak memainkan Lionel Messi pada pertandingan kali ini. Meski lini depannya diperkuat Kylian Mbappe dan juga Neymar, mereka tak bisa menciptakan gol. Dengan hasil ini, PSG masih menduduki puncak klasemen dengan koleksi 26 poin dan Reims berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 8 poin. Bek Bayern Munchen dilarikan ke rumah sakit karena gagal otak. Bek Bayern Munchen yakni Alphonso Davies dilarikan ke rumah sakit karena dugaan gagal otak setelah kepalanya tertendang pemain lawan ketika Bayern Munchen bermain imbang 2-2 ketika mereka berhadapan dengan Borussia Dortmund. Alphonso Davies meninggalkan lapangan pada menit-menit akhir babak yang pertama ketika kaki kapten Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham tidak sengaja mengenai tulang pipi pemain Kanada tersebut. Alphonso Davies terlihat limbung dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Debut manis Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Xabi Alonso melakukan pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala di tim senior setelah ditunjuk menggantikan Gerardo Sione untuk melatih Bayer Leverkusen. Xabi Alonso mencatatkan hasil apik pada laga debutnya tersebut. Leverkusen berhasil menang 4-0 atas Schalke. Leverkusen pun meraih kemenangan keduanya di musim kali ini dari 9 laga dan naik ke posisi urutan ke-14 dengan koleksi 8 poin. Sentuhan awal dari Xabi Alonso langsung terasa karena Leverkusen menguasai 60% ball possession dan lebih banyak melepaskan umpan ketimbang di musim ini. Edin Dzeko sudah cetakkan 100 gol di Serie A Italia. Edin Dzeko jadi pahlawan kemenangan Inter Milan atas Sassuolo, sekaligus mencatatkan 3 digit gol di Serie A Italia. Edin Dzeko yang membuka keunggulan Inter Milan di menit ke-44, membuat golnya sudah mengoleksi 100 gol selama karirnya di Serie A Italia. Untuk Dzeko, hasil ini seperti kado ganda di hari spesialnya karena dia masuk kelompok langka, yakni pemain tertua ketiga yang mampu mencetakkan gol ke-100 di Serie A Italia pada usia 36 tahun 205 hari. Rekor saat ini masih dipegang oleh Goran Pandev yang membuat 100 gol di usia 37 tahun 268 hari pada 21 April tahun yang lalu. Agen buka peluang Manchester United daratkan Hirving Lozano.
Ada kabar baik datang dari Manchester United. Incaran mereka yakni Hirving Lozano dilaporkan tertarik pindah menuju Old Trafford. Nama Lozano belakangan ini ramai dikabarkan ingin pergi dari Napoli. Ini disebabkan sang winger kehilangan tempat di lini serang milik Napoli musim ini. Manchester United sendiri harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk bisa mengamankan jasa Lozano di tahun 2023 mendatang. Winger timnas Meksiko tersebut dikabarkan bisa diangkut di angka 30 juta euro di musim panas tahun mendatang. Diincar PSG, Pierre-Emerick Aubameyang berpeluang untuk tinggalkan Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang baru saja didatangkan Chelsea di bursa transfer musim panas kemarin dengan mahar mencapai 12 juta euro. Tetapi dirinya ternyata masih punya peluang untuk berpisah dengan tim ibu kota Inggris tersebut dalam waktu yang singkat ini. Semenjak pemecatan Thomas Tuchel di kursi kepelatihan The Blues dan digantikan oleh Graham Potter, masa depan Aubameyang turut menjadi perbincangan hangat lantaran dirinya dianggap bisa saja tak kerasan bermain di bawah asuhan Graham Potter. Dan kini menurut laporan dari Express Football, Aubameyang sudah masuk inceran di tim Ligue 1 Prancis yakni PSG. Kabarnya penyerang asal Gabon tersebut bisa saja tinggalkan Stamford Bridge usai musim 2022-2023 berakhir. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.